Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kita di malam hari ini dengan tema Ngobrol Serius dengan Teolog Injili, Mengenali Ajaran Sesat atau Bidat, sesi kedua. Sesi pertama sudah dilakukan minggu yang lalu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mengeceknya bisa melihat di channel YouTube Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Nah, malam ini narasumber kita ada 4 orang. Mereka adalah teolog-teolog Injili yang berintegritas, bertanggung jawab terhadap teologi, dan mengasihi Tuhan serta Alkitab pastinya. Nah, pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti webinar kita. Mari kita awali webinar ini dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi How Great Thou Art bila kulihat bintang gambar 8. Bintang 5. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami tinggikan Engkau ya Tuhan Allah kami. Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah berfirman kepada kami, Allah yang telah menyampaikan kebenaran dan sempurna kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus dan Alkitab, firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami orang-orang umat-Mu yang telah Engkau tebus bersatu hati meninggikan nama Tuhan melalui webinar kami di malam hari ini. Tuhan, lihatlah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, rindu menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan kebenaran yang sejati. Di mana Engkau tahu ya Tuhan, tema yang akan kami bahas mengenal ajaran-ajaran sesat yang saat ini Tuhan berada di tengah-tengah kekristenan dunia ini. Kami mohon hadirlah Engkau,
pimpinlah, berkatilah webinar kami ini Tuhan, supaya melalui webinar ini sekali lagi ajaran-ajaran sesat boleh disingkapkan dan dipatahkan. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan, Bapak Pendeta Mangapul Sagala, Bapak Pendeta Muriwali, Bapak Deki, bahkan hambamu Bapak Pendeta Esra Soru yang akan menyusul. Kami serahkan keempat narasumber ini, Tuhan pakai berbicara, menyuarakan isi hati Tuhan. Bahkan moderator Bapak Salomo Sihombing dan worship leader kami, Ibu Marito Silalahi, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinlah Bapak, mulai kami mengawalinya sampai kami mengakhirinya. Dan setiap orang yang mendengar dimanapun berada, dari kalangan apapun, awam, teolog, supaya semuanya oleh pekerjaan Roh Kudus dibukakan, disinari oleh terang firman Tuhan, sehingga kami kembali kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapak, kuduskan peralatan yang kami gunakan, bahkan sinyal yang dipakai oleh seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya nama Tuhan ditinggikan melalui webinar ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Baik, langsung kepada saya ya. Jadi sebelum diserahkan kepada moderator, ngomong-ngomong suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Selamat datang kepada semua saudara-saudaraku yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, pelayan umat yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih banyak untuk doa, dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya ingin memberitahu motivasi kita mengadakan webinar dengan tema ini. Ya, sebagaimana sudah saya singgung minggu lalu dan saya ulangi lagi, hanya satu kerinduan kita yaitu untuk terus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan sebagaimana sudah dipelihara dari abad ke abad. Mengapa mereka ini yang kita libatkan malam ini? Ya, pertama semua itu berkat Tuhan. Ini yang saya katakan dipersatukan oleh visi. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya saya belum pernah ketemu secara pribadi dengan semua saudara kita ini yang berbicara ini. Baik Pendeta Muriwali, demikian juga Pendeta Esra Soru yang katanya akan bergabung kemudian, ya, oleh karena masih ada tugas, jadi permisi tadi gabung kemudian. Demikian juga dengan Pendeta Deki. Saya juga belum pernah ketemu dengan salah seorang dari mereka on-site, tapi sudah berhubungan melalui WA saja. Kenapa kami bisa bersatu malam ini? Sekali lagi dipersatukan oleh visi dan beban. Saya sebenarnya boleh dikatakan penikmat setia dari YouTube bapak-bapak ini. Baik Pak Esra Soru, baik Pak Muriwali, demikian juga Pak Deki. Jadi saya melihat mereka sangat gigih, karena itu saya mengajak di channel ini malam ini supaya jadi berkat bagi kita semuanya. Sekali lagi secara pribadi saya belum mengenal. Kiranya Tuhan mempertemukan nanti. Jadi selamat datang kepada Pak Deki. Salam. Salam Tadi Pak. Pak Deki itu diusulkan oleh banyak orang, baik di YouTube-nya Pak Muriwali, saya baca itu juga di YouTube-nya Bapak Esra Soru. Demikian juga di YouTube saya yang baru saya mulai beberapa waktu ini. Jadi kiranya semua
pendukung, pendoa Pak Deki. Senang malam ini Pak Deki, Dr. Deki sudah kita libatkan. Kalau Bapak Muri dan Pak Esra sudah ya pada minggu yang lalu. Sekali lagi selamat datang Pak Muri. Ya, Pak Muri sehat, Pak Muri. Puji Tuhan ya Pak Muri ya. Tuhan berkati Pak Muri. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk mengatur semua jalannya kita. Bapak Salom Sihombing, Sarjana Teologi. Ya, baik. Kami menyapa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam. Bagi yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena di malam hari ini kita akan disuguhkan kembali hal yang sangat penting, yang urgen di situasi saat ini, yaitu bagaimana mengenali ajaran sesat. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di minggu lalu kita sudah membahas ciri-cirinya, maka pada saat ini kita akan fokus bagaimana melawan, menangkal ajaran sesat ini sendiri. Ya, jadi tanpa berlama-lama kita akan ditemani 4 narasumber yang sudah teruji dalam kapasitasnya, bahkan bukan saja teruji, tetapi sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan. Kita akan perkenalkan mereka sembari Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa mengetikkan pertanyaan lewat live chat YouTube Pendeta Mengabul Sagala. Saya akan memperkenalkan keempat pembicara kita di malam hari ini. Ya, saya awali dengan yang paling senior terlebih dahulu. Ya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mengabul Sagala MTH. Ya, beliau memiliki seorang istri, yaitu Ibu Dr. Anda Junike Borusiaan, alumni Universitas Indonesia. Anak-anak beliau seluruhnya adalah alumni Universitas Indonesia. Ini merupakan anugerah dan tentu kebanggaan tersendiri bagi hambanya. Demikian foto keluarga beliau, the yellow jacket ya, merupakan anugerah. Ya, ini adalah anak sulung beliau, Bang Billy Sagala, yang sudah menikah dan dikaruniakan 2 orang anak yang bernama Joasi dan Hotasi. Ini pun adalah sukacita tersendiri tentunya. Di sela-sela kesibukan yang sangat banyak, tentu cucu akan memberikan sukacita tersendiri. Nah, demikian juga anak kedua dari beliau juga sudah menikah di tahun yang lalu, merupakan berkat Tuhan. Nah, untuk pendidikan beliau ini sangat perlu untuk kita ketahui lagi kembali, secara khusus bidang teologi, Master of Divinity, Master of Theology, Doctor of Theology, seluruhnya di luar negeri. Ya, Trinity Theological College Singapura dan SIGES. Dan beliau juga melakukan research selama 6 bulan di Cambridge, Tyndale House, Inggris, dan Pontificio Institutio Biblico Roma. Ya. Pelayanan saat ini, beliau adalah staf senior Perkantas Jakarta, secara khusus koordinator divisi alumni, dan beliau juga adalah rektor atau ketua STT Trinity di Parapat. Beliau juga merupakan dosen tamu di berbagai STT di seluruh Indonesia. Nah, demikian juga buku-buku beliau merupakan salah satu wujud dari keseriusan ya, kesungguhan untuk memberikan ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Kita melihat dari hal-hal yang teologis bahkan praktis ada di sini. Secara khusus untuk kemuliaan Yesus merupakan disertasi beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tebal, sangat tebal, saya juga sudah memiliki ini. Direkomendasikan kepada calon-calon hamba Tuhan yang betul-betul ingin mau belajar serius ya. Secara khusus Injil Yohanes. Ada juga Firman Menjadi Daging, ini tesis beliau, juga berbau teologis. Dan ada hal-hal praktis, ini juga cocok untuk orang-orang muda. Kemudian selanjutnya pada Pak Pendeta Esra Alfred Soru STH MPDK,
Kita melihat pendidikan beliau S1 Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang, S2 Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dan saat ini sedang menempuh studi S3 di STTI Bali. Beliau akan menyusul bersama dengan kita. Demikian buku-buku beliau, cukup banyak bisa dilihat sebelumnya mengenai dogma. Kemudian pelayanan beliau melayani sebagai Gembala Sidang GKIN Revival Kupang dan dosen sistematik teologi di STTI Kupang, dosen apologetik dan homiletika di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang, pendiri dan pengajar ISBC Ezra Soru Bible Class, pengasuh program Tahu yang Percaya di Pijar TV. Selanjutnya Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu STAMA, beliau merupakan pendiri dan ketua Gerakan Kebangunan Kristen Reform, pendeta di gereja-gereja reformasi di Indonesia, S1 di STT Salem Malang, S2 di Kampen Belanda, dan sedang riset saat ini di Kampen Belanda. Demikian buku-buku yang diterbitkan, bisa dilihat. Ya, Mic-nya Pak Moderator tertutup. ya, sorry ada kesalahan tadi. Baik, kita awali kembali dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Markus Sagala. Mohon maaf, kesalahan teknis. Beliau memiliki seorang istri yaitu Ibu Dr. Anda Junika Burisyaan. Udah lewat aja, lewat yang kelamaan, jangan kelamaan. Tadi sudah kok, sudah. Yang belum tadi siapa, Pak Muria? Bapak Deki. Terakhir Bapak Deki. Oke, Pak Deki. Kasihan banyak menunggu kelamaan. Oke. Ya, mohon maaf. Terakhir Bapak Pendeta Dr. Deki Hitnas Ngadas. Beliau merupakan Ketua STT Uperetes Batam. S1 ditempuh di STT Setia Jakarta, kemudian MD di STT Amanat Agung Jakarta, MTH di Amanat Agung Jakarta, Doktor di Institut Kristen Borneo, dan tahun lalu sudah apply proposal untuk PhD in Biblical Studies di Birmingham di bawah supervisi Karen Wennell. Beliau juga mengajar program S1 dan S2, mengajar bahasa Yunani, tafsir PB, teologi Paulus, intertekstualitas, intertestamental, teologi biblika. Demikian pembicara kita di malam hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada para pembicara di malam hari ini untuk menyampaikan pemaparannya kurang lebih 5 menit. Pemaparan di awal supaya kita terarah diskusi kita kepada hal-hal yang akan disampaikan. Kami awali dengan Bapak Pendeta Dr. Mengaku Sagala. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sekali lagi shalom kepada kita semua. Sebagai pengantar, saya ingin mengatakan bahwa penyesatan itu fakta. Kenapa saya sampaikan ini? Karena masih banyak orang menganggap bahwa itu hanya seperti ciptaan kita. Makanya dikatakan jangan menghakimi dan sejenisnya. Jadi penyesatan itu sudah ada sejak abad perdana. Gereja mula-mula. Bahkan mundur ke perjanjian lama, ya sudah ada. Terus ke perjanjian baru, lalu terus ke masa Rasul dan sesudah Rasul, Bapak Gereja, abad pertengahan, reformasi, dan sampai sekarang. Misalnya, Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Ini penyesatan pertama kali. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini dia penyesatan melalui si ular. Nabi Yeremia juga menyerukan,
Yeremia 23:32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang membuat mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan yang menceritakan menyesatkan umatku. Ya, demikian ya. Dan kalau kita di Nabi Hezkiel juga sama. Oleh karena ya, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai. Mereka itu mendirikan tembok. Dan lihat, mereka menghapusnya. Dan terus sampai ke zaman Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus 13, saudara, itu jelas sekali, berkali-kali kata waspada disampaikan Tuhan Yesus. Salah satu di ayat 5. Ya, dikatakan Tuhan Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ini penyesatan. Lalu akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Jadi bukan hanya dikatakan akan ada orang, tapi banyak orang akan memakai namaku. Itu dia, dalam kenyataannya demikian. Ya. Lalu Rasul Paulus juga dalam 2 Timotius kepada anak rohaninya, dia mengatakan 2 Timotius pasal 2, 14 dan 17 seterusnya. Ingatkan dan pesankan semua ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan. Agar mereka jangan bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang mendengarkannya. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk disebut di sini nama Himeneus dan Alexander. Nah, kalau kita bertanya, mengapa ada kanon Alkitab? Yang kedua, mengapa ada pengakuan iman rasuli? Ada pengakuan Nisia, ada pengakuan Athanasius, ya. Mengapa ada konsili-konsili? Ada konsili Nisia, Efesus, Chalcedon, Konstantinopel. Lalu mengapa ada istilah bidat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jawabannya satu. Untuk memelihara ajaran yang benar. Makanya ada istilah teologia konservatif. Ya, dikonserv, dipelihara, dijaga. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul dijaga, dipelihara turun-temurun. Ada aliran konservatif yang setia kepada ajaran PL, PB dan Rasul-Rasul. Dan ada aliran non-konservatif atau aliran bebas, liberal. Nah, kami hamba-hamba Tuhan pada malam ini mengangkat aliran konservatif. Demikian moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan Bapak Pendeta Muriwali memberikan pengantarnya kurang lebih 5 menit. Nanti setelah seluruhnya selesai kita akan masuk ke diskusi di ruang Zoom ini. Kemudian kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari YouTube. Silakan Pak Muriwali. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mic-nya masih mati, Pak. Ya, sudah, Pak. Apakah suara saya cukup jelas? Suara saya jelas ya? Kurang jelas, Pak. Ya? Kurang jelas. Kecil, Pak. Kurang jelas ya? Ya. Harus lebih dekat mungkin bisa. Oh, sebentar kalau gitu. Ya, memang minggu lalu juga Pak Muri pakai mic tersendiri. Ya, kalau ya, ini lumayan. Silakan Pak. Nggak kedengaran? Pak Pendeta, saya akan coba membahas bidat-bidat ini di dalam sejarah. Nanti kita akan melihat bentuk-bentuk yang sekarang agak ini bergema mungkin kita
bisa ke Pak Deki karena agak kurang ini, mohon maaf, kurang jelas suaranya Pak, agak berdengung tadi. Gak jelas suaranya Pak Muri dan juga kresek-kresek. Kenapa ya? Masih belum. Kalau gitu gini aja. Okay. Ini baru. Sudah bagus. Ini bagus. Oke. Ya, jadi sesuai dengan yang Pak Mangapul bagi-bagikan ya kepada kita semua, saya akan mencoba sedikit membahas mengenai dulu biar saya atur lagi peralatan saya. Oke, Pak Deki dulu aja. Pak Deki aja dulu. Oke, baik. Pak Deki aja dulu. Ya, kita dengar pengantar dari Pak Pendeta Deki dulu untuk di awal ini. Silakan. Ya, salam, selamat malam Pak Mangapul, Pak MDM, narasumber, host yang terkasih. Pertama ada sedikit ralat, saya belum pendeta. Saya belum ditabiskan menjadi pendeta, saya masih sebagai dosen saja. Memang dulu pernah menggembalakan di Kalimantan Barat, di pedalaman Kalimantan Barat. Tapi sampai sekarang saya belum ditabiskan menjadi pendeta. Kemudian memang karena saya kurang ada waktu untuk membaca di grup, jadi saya belum kasih tahu bahwa saya juga telah menulis beberapa buku. Ini adalah revisi dari disertasi saya mengenai Paulus sebagai amicus domini untuk Onesimus. Kemudian ini buku saya tulis tahun 2011, diterbitkan oleh Andi Offset, pengantar praktis ke dalam studi kitab-kitab Injil. Kemudian ini adalah tesis magister saya, telaah Kristotelik terhadap Matius, Hosea 11 ayat 1 dalam Matius 2 ayat 15. Nah, mengenai topik ini, saya terlalu banyak hal yang saya ingin sampaikan, jadi saya berharap saya bisa seringkas mungkin. Ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan saya ketika corona ini mulai mengganas, lalu orang lebih banyak ada di YouTube. Ada sesuatu hal yang mengagetkan saya adalah mayoritas orang Kristen, doktrin Allahnya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Bahkan mereka yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian, itu kalau disuruh menjelaskan Tritunggal, yang mereka jelaskan adalah konsep oneness mengenai Tritunggal. Jadi seperti saya, di rumah sebagai suami, sebagai ayah, dan di kampus sebagai dosen. Itu oneness Pentekostalisme. Dan tidak heran ketika kontroversi akhir-akhir ini, yang mulai mencuat ke publik, sangat kental sekarang di YouTube terutama, dengan pihak oneness Pentekostalisme, yang datang mencaci maki kita itu bukan Muslim, bukan orang-orang liberal, tapi orang-orang Kristen yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian. Jadi ada something wrong di dalam gereja saat ini, khususnya ajarannya, doktrin Allahnya. Ada sesuatu kesenjangan yang sangat besar antara apa yang dimengerti oleh pendetanya yang saya asumsikan adalah seorang teolog dengan jemaatnya. Antara menara gading sang pendeta dan pemahaman di bangku jemaat itu ada satu gap yang sangat besar. Dan itu tidak dapat, saudara kalau mau butuh bukti, pergi ke YouTube saya. Selama hampir 3 minggu terakhir ini saya bahas oneness Pentekostal terus. Baca komentar-komentarnya. Baca komentar-komentarnya. Yang mencaci maki saya, itu bukan orang-orang yang non-Kristen. Bukan orang-orang liberal, bukan mereka yang neo-ortodoks di dalam teologinya. Tapi mereka yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian. Jadi event semacam ini, terima kasih kepada Dr. Mangapul yang mengajak saya dan juga rekan-rekan. Event semacam ini
itu harus terus-menerus dilakukan. Harus. Karena kita selama ini menciptakan jarak yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menciptakan jarak antara dunia akademia dengan dunia pastoral. Sehingga penelitian-penelitian penting, konsep-konsep penting, doktrin-doktrin yang fundamental, itu hanya dimengerti oleh pendetanya dan dimengerti oleh para pengerja atau mereka yang belajar teologi. Tapi itu tidak diajarkan kepada jemaat secara intens. Nah, kalau tidak diajarkan secara intens, lalu apa yang kita expect dari jemaat? Saya tidak marah kepada orang-orang Kristen yang dalam satu hari itu bisa ribuan datang mencaci maki saya karena ngajarin Tritunggal. Saya tidak marah. Saya justru bersyukur ini adalah kesempatan Tuhan bukakan supaya kita lihat kondisi real kita saat ini. Banyak homeworks, pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kita para teolog, para pendeta, para gembala, para pastor, para dosen, para ketua STT. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan saat ini. Sebab mereka yang sekarang muncul di dunia maya melalui teknologi yang sangat gampang sekarang, era keterbukaan informasi, itu seperti para domba yang tidak digembalakan. Kita pikir kita menggembalakan mereka. Tapi bahkan Tuhan yang mereka sembah saja mereka tidak kenal itu siapa. Mereka bahkan berpikir bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang asing dan Allah yang benar adalah Allah yang diajarkan oleh Oneness Pentecostalism. Nah, ini satu keprihatinan yang sangat menggugah hati saya. Itulah sebabnya dalam 1 bulan terakhir ini, every day, almost every day, hampir setiap hari, saya bicara tentang Tritunggal. Dengan konsekuensi, hampir setiap hari pula, saya dicaci maki. Nah, jadi melalui kesempatan ini kita ingin membangun awareness publik, kesadaran publik, bahwa membahas tentang ajaran yang sehat, terutama doktrin Allah, lebih spesifik doktrin Allah Tritunggal yang merupakan doktrin yang am. Pada abad kedua Tertullianus sudah menyebut itu sebagai rule of faith, aturan iman. Dan bahkan menyebutnya sebagai Katolik doktrin, bukan gereja Katolik, tapi doktrin yang am. Itu akhir abad kedua, melawan Praxeas. Doktrin yang am ini, itu harus betul-betul diajarkan secara serius. Dan bukan secara serius, tapi terus-menerus. Nah, ini tanggung jawab siapa? Kita tidak bisa expect mereka tiba-tiba mengerti sendiri. Pengetahuan itu melompat dari langit masuk ke kepala mereka. Tapi tanggung jawab kita sekalian. Dan kita harus memakai media semacam ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kemudahan yang luar biasa. 5-10 tahun lalu kita sangat sulit beritakan Injil. Sekarang kita tinggal punya kamera dan lain internet dan kita bisa beritakan Injil kepada siapa saja, di mana saja. Tidak lagi dibatasi oleh tembok, ruang, dan tempat. Jadi kemudahan yang Tuhan sudah berikan ini kita harus gunakan untuk benar-benar memperlengkapi jemaat dengan ajaran yang sehat, sound doctrine. Nah, sebagai pengantar ini saya ingin mengingatkan hanya satu hal. Tadi Bapak Dr. Mangapul sudah memperlihatkan kepada kita dasar biblikal yang sangat banyak mengenai ajaran sesat. Saya hanya ingatkan satu hal kepada mereka yang mungkin ada di bangku jemaat atau awam. Menegaskan ajaran yang sehat melawan ajaran sesat itu bukan upaya menimbulkan perpecahan. Jangan dibalik. Justru ajaran sesat itulah yang menimbulkan perpecahan dan karena itu harus dilawan. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi siapa yang menimbulkan perpecahan? Ajaran yang sehat atau ajaran yang sesat? Ajaran yang sesat. Dan karena menimbulkan perpecahan dan godaan, maka Paulus katakan hindarilah mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita. Kita masih menunggu dari Pak Muriwali sambil menyambungkan, tapi kita lanjut diskusi di ruang Zoom ini.
Saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mangapul, bahwa penyesatan ini sudah ternyata bahkan sejak perjanjian lama sudah jelas ada sebagai sebuah fakta yang tidak bisa diingkari. Nah, melihat kenyataan ini, apakah kita menghubungkan di situasi saat ini? Karena kita kan ingin fokus bagaimana menangkal melawan ajaran sesat atau bidat itu sendiri. Melihat kenyataan ini, apakah pengajar-pengajar sesat saat ini disadari atau tidak melihat kenyataan ini kah? Atau mereka tidak mau tahu akan situasi apa yang sudah terjadi di Alkitab itu? Silakan Pak Pendeta Mangapul Sagala. Ya, terima kasih. Saya asumsikan bahwa mereka tidak sadar. Jadi ada penyesatan menurut Rasul Paulus karena mereka tidak mengerti. Itu yang dikatakan dalam Timotius tadi. Mereka tidak mengerti pokok-pokok yang harus mereka sampaikan. Nah, ini berhubungan memang dengan studinya. Kalau studinya tidak beres, maka dengan tulus dia menyesatkan. Sekali lagi, dengan tulus dia menyesatkan. Jadi yang mengajar benar juga tulus mengajarkan, dan yang mengajar sesat juga tulus menyesatkan. Ya, tentu ada juga yang sengaja. Itu kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15 tadi, setan sengaja menyesatkan. Nah, alat-alat setan ini ya secara sadar mereka bisa melawan. Kita sebut A, mereka sebut bukan A. Kita sebut bukan A, mereka sebut A. Selalu antagonis, begitu. Jadi itulah sebabnya kalau kita mengkritisi, seperti kata Pak Deki, orang ini bisa marah-marah karena mereka tulus mengajarkan. Gitu. Kalau misalnya mereka sadar mereka sedang menyesatkan, ketika kita kritisi, paling dia pencak silatnya udah siap-siap dia. Sementara begitu jawaban saya. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Mangapul Sagala. Kita ingin dengar tanggapan Dr. Deki. Maaf tadi. Pak Muri kayaknya udah siap itu, Pak Salomo. Pak Muri. Ya, Pak Muri. Oke, silakan kepada Pak Muri memberikan pengantarnya atau bisa juga menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Pendeta Mangapul. Hidupkan dulu Pak mic-nya, dihidupkan Pak. Dihidupkan dulu. Ya, makasih. Masih belum terdengar. Sebenarnya udah ada loh, nggak tertutup kok, mic-nya udah buka itu. Ada masalah di mana ya? Nggak kedengaran, Pak? Ya, masih belum terdengar. Ya, coba. Kalau Ya, sekarang ini kedengaran. sudah ya. Silakan. Sebentar. Kalau bisa volumenya dikeraskan dikit lagi, Pak. Ya, sudah kedengaran ya, Pak ya? Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, jadi saya akan menyampaikan bahan saya. Saya belum memberikan tanggapan. Jadi sesuai dengan yang dibagi-bagikan oleh Pak Mangapul Sagala, bidat ini sebetulnya itu saya mencatat ada sekitar 6 macam ya, 6 macam bidat. Ada 2 bidat modalisme, lalu ada 1 Arianisme, ya Arianisme,
lalu ada bidat Pelagian, lalu ada Montanisme, lalu ada nanti setelah era reformasi ketika semboyan sola scriptura ditegakkan, kemudian ada bidat-bidat dalam doktrin Alkitab. Nah, mungkin saya secara overview saja. Kalau modalisme monarki itu yang kita biasa kenal sebagai Sabellian, itu dimulai Kedengaran nggak teman-teman? Suaranya kedengaran. Suara hilang lagi Pak Muri. Suara Pak Muriwali tidak ada. Kelihatannya kabelnya itu nggak bisa digerakkan ya. Pak Muriwali kalau pakai laptop itu tidak perlu pakai mic sebenarnya. Karena laptopnya sekaligus bisa pakai ini. Tadi saya sudah pakai saya sudah pakai laptop itu bermasalah ini. Ini udah jelas. Tapi suka hilang. Kalau kabelnya goyang hilang. Atau lanjut dulu Salomo. Lanjut Pak Deki tadi kali. Pak Salomo. Ya silakan Pak Deki memberikan tanggapan. Melihat keadaan sekarang, tadi Bapak sampaikan bahwa fenomena corona ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kira-kira kita menanggapi akhiran YouTube channel yang sangat menjamur saat ini? Bagaimana kita mengantisipasi hal itu, Pak Deki? Silakan tanggapannya. Ya, jadi sebenarnya kita para teolog, sebut saja begitu, sayang sekali agak terlambat sadar akan situasi ini. Sehingga telah terlanjur hati orang-orang Kristen yang selama corona ini memakai banyak waktu di YouTube, diisi oleh para pengajar sesat. Sekarang ini kita ngomong yang konkret-konkret aja, yang nyata-nyata aja. Kalau kita mengkritik Joshua Teu misalnya, atau Rina Solihin misalnya, atau Fatimah Sa'diyah misalnya, yang jelas-jelas mengajarkan Oneness Pentecostalism, saudara tidak usah kaget loh. Yang datang serbu saudara itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa? Karena hati mereka telah diisi oleh orang yang salah. Diisi dengan ajaran yang salah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita sibuk dengan menara gading kita sendiri. Jadi minta maaf kepada para bapak-bapak yang sangat terhormat dan banyak yang senior. Saya yang paling muda, minta maaf. Tapi ini saya kira otokritik yang kita perlu dengar. Karena kita tidak memberi waktu untuk ada di hati mereka. Sehingga ketika mereka mengambil waktu untuk ada di dunia maya, terutama melalui YouTube, hati mereka itu diisi dan pikiran mereka diisi dengan para pengajar sesat dan ajaran sesat. Tetapi ini belum terlambat.
Dan itulah sebabnya melalui acara-acara semacam ini, kita bukan hanya bersuara, tapi memperlihatkan kepada orang-orang Kristen bahwa kalian memiliki para pemimpin, para teolog, para hamba Tuhan yang bersiap dan bersedia dan memberi waktu dan memberi hati dan hidup mereka untuk melayani kalian dengan mengajarkan ajaran yang sehat. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, sebenarnya ini juga pengaruh dari kondisi kekristenan di Indonesia. Saya pada waktu terlibat pertama kali di dalam dunia apologetika, saya lebih banyak bicara tentang Islam, serangan-serangan Islam terhadap kekristenan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa telah cukup lama kekristenan di Indonesia terus-menerus dibuli oleh Islam. Mereka terus-menerus menciptakan omong kosong, fitnah mengenai Allah Tritunggal, mengenai Yesus, mengenai Alkitab. Dan hati orang-orang Kristen yang dulu tidak bisa melawan, tidak bisa menjawab, kita dulu itu hanya semata-mata bisa defense. Kita tidak bisa offense. Itu kondisi kita di Indonesia. Nah, dalam kondisi terus-menerus dibuli oleh Islam di Indonesia, hati orang-orang Kristen ini sangat merindukan ada tokoh-tokoh tertentu yang maju ke depan dan berbicara atas nama Kristus, berbicara atas nama kekristenan, dan defense, membela kekristenan. Nah, apa yang terjadi? Dalam suasana tanda kutip kerinduan semacam itu, yang maju adalah para pengajar sesat ini. Mereka berbicara atas nama kekristenan, berbicara atas nama Kristus, Kristus versi ajaran sesat mereka. Dan orang-orang Kristen yang kita tidak perlengkapi mereka dengan baik ini, berpikir bahwa orang-orang ini tanda kutip telah berjasa bagi kekristenan. Nah, kalau orang sudah berjasa bagi kekristenan, lalu kamu muncul dan mengkritik mereka, kita yang akan kena sasaran daripada kemarahan mereka. Dan itu sebabnya saya selalu katakan di channel saya, kekristenan tidak membutuhkan bidat dan pengajar sesat untuk membela kekristenan. Kebenaran bisa membela dirinya sendiri, dan Kristus tidak kekurangan warrior, pembela kebenaran, pahlawan, prajurit untuk membela kebenaran Kristus yang murni. Ini yang harus kita kasih tahu kepada publik, dan itu berarti kita harus bersedia mengambil waktu yang signifikan untuk ada di hadapan publik dan mengajar publik. Itu harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deki penjelasannya yang sangat jelas. Saya ingin ke Pak Muriwali, sudah bisa Bapak? Iya, apakah suara saya kedengaran? Bagus. Oke, jelas Pak. Ya, jelas ya. Baik. Jadi saya mengulang apa yang saya mau katakan tadi. Jadi bidat-bidat dalam sejarah gereja ini sebetulnya itu mempunyai pola yang sama. Ya, tidak ada bidat baru sekarang ini. Ya, di dalam video yang lalu juga saya bicara seperti itu. Nah, saya melihat ada sekitar 6 macam bidat ya di dalam sejarah gereja yang terus berulang. Yang pertama itu modalisme, dan modalisme ini ada 2 jenis. Yang pertama itu modalisme monarki yang kita kenal sebagai Sabellian, yang pertama-tama diajarkan oleh Praxeas, dan Praxeas ini sudah dilawan Tertullianus. Tertullianus bahkan berkata dalam tulisannya itu Against Praxeas bahwa iblis itu atau orang yang dipakai iblis kadang-kadang mereka seperti ngotot mempertahankan kebenaran, gitu ya. Padahal salah, gitu. Jadi iblis kadang-kadang mengacaukan kebenaran dengan cara seolah-olah mempertahankannya. Nah, ini yang dilakukan Praxeas. Dan mengatakan Allah itu esa, hanya satu pribadi. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, begitu. Nah, ini dilawan Tertullianus. Lalu ajaran ini memang
lebih populer di tangan Sabellius, maka dikenal sebagai Sabellian. Dan di dalam sejarah gereja pada era reformasi, ada seorang yang bernama Servetus, dikejar-kejar oleh Katolik Roma karena sesat dalam doktrin Tritunggal, lalu lari ke Jenewa, tapi jatuh ke tangan Calvin. Nah, Calvin tidak membunuh dia. Memang waktu itu para pengajar sesat itu biasanya dihukum mati, dibakar. Jadi Calvin berkata orang ini sesat. Calvin berusaha membujuk Servetus, Servetus tidak mau. Lalu Dewan Kota lah yang menghukum Servetus. Nah, ajaran Servetus ini mirip Sabellius sebenarnya. Nah, sebagian juga mirip Unitarian nanti, begitu. Tapi saya tidak mau panjang lebar di sini. Lalu di era modern dihidupkan oleh gerakan Pentakosta yang minor, bukan mayor. Pentakosta yang mayor itu Trinitarian, yang kita kenal sebagai Oneness Pentecostalism. Nah, inilah yang digadang-gadang Yosua Tewuh dan para Oneness sekarang ini ya. Seperti itu. Tapi Yosua Tewuh nanti, saya mau bahas lagi, ingatkan saya nanti moderator ya, Yosua Tewuh ya. Karena dia ini tidak bisa disebut Oneness saja, tapi juga di sebagian ajarannya yang lain itu dia bersifat Arianism. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya cepat saja, yang disebut sebagai modalisme dinamik ya, dinamis. Nah, itulah yang ada pada golongan Ebionit, pada gereja Yahudi mula-mula, yang mengatakan Allah hanya satu, dan Yesus itu adalah diangkat jadi Allah pada saat dibaptis. Nah, ini kemudian diteruskan oleh orang yang namanya Paulus dari Samosata ya. Dan bentuknya tidak selalu persis sama. Ada yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan pada saat dibaptis di Sungai Yordan, ada yang mengatakan pada saat kenaikannya ke surga. Jadi beda-beda, dan ini diteruskan oleh golongan Unitarian sekarang ini. Nah, itu ada Franz Donald, ada Benny Irawan, dan juga oleh teologi liberal. Nah, ini yang kedua. Jadi ini hanya pengulangan-pengulangan, ya, tidak ada yang baru. Yang ketiga itu Arianisme, ya. Nah, kita tahu Arius mengatakan Yesus adalah Allah yang dicipta, ya, adalah Allah yang dicipta, ciptaan mula-mula Allah, seperti itu. Lebih tinggi dari manusia, tapi lebih rendah dari Allah. Diteruskan oleh saksi-saksi Yehova, dan ada kemiripannya dalam pengajaran Erastus Sabdono, Allah mayor, Allah minor. Ini ketiga. Keempat, Pelagian. Ya. Nah, ini berkenaan dengan doktrin keselamatan. Pelagius ini mengatakan pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan baik, suci. Ya, tapi nanti waktu hidup, lingkungan dan lain sebagainya merusak dia menjadikan dia berdosa. Dan manusia pada dasarnya bisa berusaha berbuat baik untuk menyelamatkan dirinya. Ini yang dilawan oleh Agustinus, ya. Maka Agustinus menegakkan doktrin tentang kasih karunia, dan ini menjadi fondasi bagi teologi reform kemudian oleh Luther dan terutama oleh Calvin. Ya, seperti itu. Nah, di dalam sejarah gereja ajaran sesat Pelagius ini selamat karena usaha sendiri, diteruskan oleh golongan Arminian, tetapi bentuknya sudah dimodifikasi menjadi semacam semi-pelagian, ya. Kalau kita kenal istilah Wesleyan, semi-pelagian, Arminian itu samalah, ya. Nah, kalau Pelagian ini bidat, Arminian tidak bisa disebut bidat karena masih mengakui anugerah Allah dan tanggung jawab manusia untuk menyambut anugerah itu. Maka menurut saya Arminian ini error, ya, bukan bidat. Jadi ada pengulangan-pengulangan sampai sekarang. Nah, itu Pelagian. Lalu ada bidat yang lain yang disebut Montanisme. Nah, Montanisme ini muncul abad kedua
yang cirinya itu mirip pada Pentakosta dan karismatik ekstrim sekarang. Montanus itu merasa dapat wahyu Tuhan, dia juga bernubuat, ada menampilkan mujizat, ya mirip karismatik ekstrim sekarang ini. Ada dua orang nabi hanya, namanya Priscilla dan Maximilla, yang suka bernubuat. Dan dalam sejarah gereja sudah dicap bidat, tapi muncul lagi sekarang. Lihat sekarang ada orang jengking-jengking, itu Pak Mangapul segala bicara tentang seorang anak muda, katanya. Sebetulnya nggak terlalu muda Pak Mangapul. Paling tidak ya mungkin setua saya lah begitu. Pada era COVID itu pergi ke jemaat, rangkul jemaat. Itu Philip Mantova Pak, saya sebut saja namanya. Ya. Nah, Philip Mantova itu banyak pengikutnya itu Pak. Ya. Kalau dia live streaming 25.000. Ya. Dia yang saksi-saksi pergi ke neraka apa segala macam. Dan bagi saya itu sesat. Itu hanya pengulangan dari Montanisme. Jadi nothing new ya, nothing new. Nggak ada sesuatu yang baru. Ya, sebagaimana dikatakan pengkhotbah itu nggak ada yang baru. Nah, yang terakhir itu sejak reformasi semboyan sola scriptura itu ditegakkan, maka kemudian muncul penyelewengan dalam doktrin Alkitab seperti teologi liberal, ya, dan sampai sekarang, di mana orang-orang dipengaruhi oleh filsafat postmodern dan mereka melihat memperbesar penafsir, ya, interpreter melampaui teks Alkitab, begitu. Jadi makna Alkitab ini ya bergantung kita menafsir. Itu kan tafsiran Anda, tafsiran saya beda juga. Mengapa harus dengar bapak-bapak gereja? Mengapa harus dengar Mangapul segala? Ya, halo? Ya, mengapa harus dengar Mangapul segala? Ya, mengapa harus dengar Dr. Deki begitu ya? Ya, jadi ini halo? Ya, dengar Pak. Dengar ya. Jadi ini sekarang mereka mau menggoyang doktrin sola scriptura dan juga bagaimana reformasi memahami itu Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Teks Alkitab itu yang menentukan makna Alkitab itu. Tidak boleh kita penafsir ya menentukan makna Alkitab sesuai perspektif kita ya masing-masing begitu. Nah, ini yang mau digoyang. Nah, saya kira itu saja. Jadi ini semua bidat ini hanyalah pengulangan saja sih dalam sejarah. Nah, itu sebagai pengantar dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak